Bulan ini adalah bulan Maulid, di mana bulan yang terkenal dengan dilahirkannya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali para muslimin, kaum muslimin mengekspresikan cintanya dengan berbagai macam cara. Ada yang mengadakan perayaan Maulid dengan mengadakan pengajian-pengajian, yang mana di dalamnya terdapat pujian-pujian kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Bahkan terdapat sedekah, terdapat it'amul atau memberi makan kepada orang-orang yang hadir. Lalu sebenarnya amalan apa yang dianjurkan ketika bulan Maulid ini tiba? Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dikutip oleh Imam Jalaluddin Asyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawa menjelaskan bahwa di dalam bulan Maulid ini terdapat 4 amalan yang dianjurkan kepada kaum muslimin. 4 itu yang pertama adalah memperbanyak Al-Quran atau memperbanyak bacaan Al-Quran. Sudah masyhur di kalangan kita bahwa anjuran membaca Al-Quran juga ada di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan terkenal pula dengan adanya nuzulul Quran atau hari diturunkannya Al-Quran. Tapi ternyata ada juga bulan di luar Ramadan yang dianjurkan bagi umat muslim untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Hadirin rahimakumullah, bacaan Al-Quran ini kalau sesuai dengan surat Al-Muzammil sesungguhnya adalah bacaan yang tidak sekedar dibaca, tetapi juga harus diangan dan diamalkan. Sebagaimana surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, itu adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah dalam keadaan berselimut saat itu. Rasulullah, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, ay al-mutalaffif bi thiyabihi, kalau tafsiran di dalam baik di dalam tafsir Al-Qurtubi ataupun di kitab Jalalain atau di Syufatut Tafasir menerjemahkan atau menafsirkan muzammil dengan al-mutalaffif bi thiyabihi, yang mana dalam tafsir Jalalain dijelaskan pula bahwa al-mutazammil itu asli katanya adalah al-mutazammil. Al-muzammil, ya ayyuhal muzammil, itu dari mutazammil, dari tafa'ala ya tafa'alu, yang kemudian huruf taknya diidghamkan kepada huruf za karena terdapat berdekatan makhraj atau keluarnya makhraj yang sama, yaitu dari lisan. Makanya kemudian taknya disukun dan diidghamkan kepada za menjadi ya ayyuhal muzammil. Dilanjutkan dalam ayat itu adalah kumil laila illa qalila. Kum al-laila, asalnya kum, kemudian mimnya dibaca kasroh karena memang terdapat iltiqa'u sakinain. Jika diwasolkan kumil laila, maka dalam kaidah bahasa Arab ketika terdapat iltiqa'u sakinain maka salah satunya harus dikasih harokat, dan yang dikasih harokat adalah huruf mimnya. Nah, kenapa dikasih harokat kasroh? Karena kasroh adalah ringan-ringannya harokat menurut kaidah bahasa Arab tersebut, maka jadilah kumil laila. Dari sisi bahasa, kum ini asalnya juga ukwum ala wazni uf'ul. Kemudian ada kaidah itu dalam alfiyah bahwa lisakinis sohakuli tahrikamin dilinin atin aina fi'lin, dilinin atin aina fi'lin ka'abin, di sana bahwa ketika ada huruf ilat yang berharokat, kemudian sebelumnya itu ada huruf sokheh yang sukun, maka unkul, pindahlah harokat huruf ilat yang hidup itu, harokatnya dipindah kepada harokat huruf yang sokheh menjadi ukum. Nah, ukum kemudian terjadi iltiqa'u sakinain, ada wawu dan mim yang sama-sama mati, kemudian huruf ilatnya dibuang menjadi ukum. Setelah ukum, maka hamzah wasol yang tujuannya hanya menolong terhadap huruf sokheh yang mati. Nah, ketika huruf sokhehnya sudah hidup, huruf qafnya hidup kum, maka huruf hamzah wasolnya dihilangkan menjadi kum. Nah, ini sekali lagi pembahasan Al-Quran ini
tidak hanya sekedar membaca sebagaimana yang kita fahami selama ini, sebagaimana yang kita kerjakan selama ini, tapi ketika kita membedah Al-Quran ini ternyata memang kalau kita teruskan dalam ayat inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, bahwa Al-Quran ini sungguh perkataan yang berat dari sisi segalanya, berat dalam sisi mengamalkan, dalam mempelajari, dalam belajar saja. Nah, dalam belajar Al-Quran ini satu surat saja, surat Al-Muzammil ini semalaman juga nggak akan beres. Bagaimana tadi dari sisi bahasanya sudah seperti itu ya, Qumil Laila. Dari sisi fikih, Qumil Laila, tafsiran dari Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas menyatakan bahwa Qumil Laila ini adalah merupakan sebuah kewajiban sholat tahajud bagi Nabi dan umatnya saat itu. Qumil Laila illa qalila, kecuali sedikit. Jadi malam, seluruh malam kecualinya sedikit ini harus dihabiskan dalam apa? Di dalam beribadah. Nah, karena apa? Kum ini termasuk fi'il amar. Fi'il amar itu berarti al aslu fil amra, al aslu fil amri al wujub, bahwa asal dari amar memang kewajiban. Jadi wajib untuk melakukan sholat tahajud. Dan ini pendapat Ibnu Abbas bahwa memang Nabi Muhammad diwajibkan tahajud, tapi buat umatnya adalah sunnah. Nah, ini Qumil Laila illa qalila. Nisfahu awin kus, ya. Nisfahu awin kus. Apa? Nisfahu awin kus minhu qalila. Boleh setengahnya, kalaupun tidak seluruh malam. Qumil Laila illa qalila berarti sedikit yang tidak, kemudian ada diskon nisfahu, setengahnya malam juga nggak apa-apa ya, nisfahu awinkus, atau kurang dari setengah malam juga tidak apa-apa, atau diterusnya awzid alaihi, kepada malam itu. Waratil Qur'ana tartila, kemudian bacalah Quran dengan tartil. Nah, ini juga termasuk anjuran di dalam bulan Maulid ini. Inna sanulqi alaika qaulan tsaqila.